Jadi memang ya, memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya, itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya. Dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya, kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya masih nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana. Tanya marah. Apalagi saya tanya, Pak, yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma, bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya, mungkin saya tidak ada di sini. Dan kalau saya diajak oleh bapak saya ke tempat-tempat ceramah karena bapak saya adalah kiai, saya tanya sama bapak saya, kenapa saya yang diajak Pak, bukan kakak-kakak saya? Karena saya masih punya 2 kakak laki-laki. Bapak saya jawabannya sederhana. Mana yang mah bedas? Padahal sesungguhnya hakikatnya setiap kelahiran itu harus menjadi diri sendiri. Karena semesta sudah membuka ruang kebebasan. Lalu ruang kebebasan itu dibatasi, dibius, dilumpuhkan. Bahkan yang paling payah, anak-anak yang datang ke semesta ini dididik untuk merasa bersalah ketika mereka melanggar sedikit saja dari paradigma yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya. Dari mana rasa bersalah? Itu kan dari paradigma yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf, ibu bapak. Kalau kita mau berguru pada sejarah para nabi, para rasul, maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj? Dan usia beliau 40. Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu gak sholat, masuk neraka. Dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Dan saya lihat ke dunia ini, bapak saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Ibu saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Bapak saya dan ibu saya sudah punya pemikiran, baik dan buruk itu seperti apa. Walaupun itu belum tentu benar. Dan saya lahir di sebuah keluarga yang paradigmanya sudah terbentuk. Dan paradigma keluarga saya akan melakukan yang sesuai dengan paradigmanya. Dan saya akan menjadi peniru dari semua yang dilakukan oleh ayah ibu saya. Maka saat itu saya kan sudah punya namanya mirror neuron, cermin saraf. Apa yang dilakukan ibu bapak saya, itu yang akan saya lakukan. Karena anak yang lahir ke dunia ini adalah peniru yang ulung. Makanya hati-hati ketika anak, walaupun dia kecil, dia sebetulnya memiliki memori yang sangat cerdas. Dia bisa mencerminkan semua yang dikatakan dan dilakukan ayah ibunya. Dan kelak ketika besar, jangan heran kalau anakmu akan menjadi dirimu. Lucunya ketika anak sudah besar, kemudian kita lawan anak itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Padahal lupa bahwa sebetulnya anak ini adalah pencerminan dari kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita. Sekarang saya mau tanya, berapa kali kita bicara sama anak kalau hidup itu susah dan penuh perjuangan? Berapa kali kita membicarakan itu? Ketika anak merengek-rengek minta jajan, nah hidup itu susah dan perlu perjuangan. Besok anak minta jajan lagi, nah cari uang itu susah. Lihat ayahmu pergi pagi pulang sore, terus saja dihantarkan kata-kata itu. Lama-kelamaan jadi paradigma dalam anak kita. Apa yang terjadi? Anak kita ketika besar betul-betul mencari uangnya susah dan penuh perjuangan. Kenapa begitu? Kemudian kita salahkan anak kita. Kamu teh gimana ya? Lihat tuh cara orang lain cari uang.
duitnya banyak, kerjaannya di tempat yang enak. Lupa bahwa sesungguhnya anak kita modelnya kayak gitu, semua kita yang mengajarkan di otaknya. Cuman kita sudah lupa, karena memang kita ini pelupa. Kamu lagi nggak ngerti. Bayangkan ya, ketika saya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, nih saya sedang cerita saya tidak mau cerita orang lain, saya cerita saya. Dari kecil saya harus mengaku agama saya apa. Dalam keadaan saya tidak tahu apa-apa. Ada orang psikolog mengatakan kejahatan orang tua adalah memberikan label pada anak dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang sadar kalau itu adalah sebuah kejahatan. Dari kecil saya harus iman pada Allah. Padahal saya tidak tahu Allah itu apa. Allah itu seperti apa, harus saya imani. Dari kecil saya harus iman pada malaikat. Saya nggak ngerti malaikat itu seperti apa, cuma tahu dongengnya saja. Dari kecil saya harus mengimani semua nabi dan rasul. Ketemu saya dengan saya, belum. Ini saya bukan cerita kalian enggak. Saya cerita saya. Paradigma itu sudah tumbuh di kepala ayah ibu saya. Makanya dari kecil, ayah ibu saya memaksa saya untuk hafiz Quran. Umur 18, saya sudah selesai menghafal semuanya. Dan bapak saya bangga, karena saya sudah hafal semuanya. Karena bagi ibu bapak saya saat itu, kalau anak hafal Quran, lucu. Dan pasti masuk surga. Karena di otaknya sudah ada paradigma. Kalau hafal itu masuk surga. Gak tahu dari mana, saya juga gak tahu ibu bapak saya kok punya paradigma seperti itu. Padahal hafal kalau nggak dipahami, menurut teori modern, hafal kalau tidak diamalkan, hafal kalau tidak dianalisis, hafal kalau tidak dievaluasi, hafal kalau tidak mencipta sesuatu, kan gak ada gunanya. Itu teori modern, teori pendidikan modern. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan dari kecil saya harus percaya berbagai macam hal yang orang tua saya sendiri tidak bisa membuktikan kepercayaan itu. Tetapi saya wajib percaya. Boneka nggak saya? Boneka nggak saya? Saya tinggal di perkebunan teh. Dan setiap yang lahir di sana pasti orang tuanya yang kerja di perkebunan teh akan mendidik anaknya kelak jadi pegawai di perkebunan teh. Bisa kebayang nasib saya seperti apa? Begitu lulus SMP, bapak saya sudah daftarkan saya di SPMA, Sekolah Pertanian. Bukan sekedar itu, bapak saya undang ya orang-orang yang ada di sekolah itu untuk memaksa saya agar saya sekolah di itu, supaya nanti saya jadi mandor. Dan bapak saya sedang berkhianat kepada Tuhan saya, karena Tuhan merencanakan saya bukan untuk itu. Sementara bapak saya punya rencana untuk dirinya sendiri, biar saya jadi mandor. Saya cerita diri saya ya, potret saja sama kalian. Karena kalau saya cerita kalian nanti jadi bahaya. Saya cerita diri saya. Dan saya bisa lolos dari lubang itu. Dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau pak kerja di perkebunan ini. Karena saya lihat orang yang kerja di perkebunan termasuk bapak saya, capek tapi nggak ada duitnya. Kan saya sudah lihat dari kecil. Saya ingin kerja, yang dikit kerjanya sambil rekreasi, duitnya banyak. Sambil jalan-jalan tapi duitnya banyak. Itu cita-cita saya dari kecil. Jadi saya harus meloloskan diri dari situ. Di situ saya melawan sebuah kekuatan besar, paradigma bapak saya. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar paradigma. Bahkan seluruh kebiasaan-kebiasaan di rumah yang dididikan kepada kita, banyak yang tidak sejalan dengan hati nurani saya. Bayangkan. Saya pernah berdebat dengan orang tua saya ketika saya disuruh puasa. Cuman karena saya bertanya, buat apa pak puasa itu? Dan orang tua seawam bapak saya cuma mengatakan, ya puasa. Kalau kamu gak puasa, kamu nanti masuk neraka. Itu yang diancamkan pada saya sudah saya kecil. Dan kalau kamu puasa, kamu masuk surga. Sementara saya tanya, pak neraka itu apa? Gak bisa menjelaskan. Pak surga itu apa? Gak bisa menjelaskan. Kapan saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi saya tanya, Pak, yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma, bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya, mungkin saya tidak ada di sini. Dan kalau saya diajak oleh bapak saya ke tempat-tempat ceramah karena bapak saya adalah kiai, saya tanya sama bapak saya, kenapa saya yang diajak pak, bukan kakak-kakak saya? Karena saya masih punya 2 kakak laki-laki.
Bapak saya jawabannya sederhana. Mana yang mah bedas? Ya karena saya dari kecil pemain bola. Jadi jawabannya karena kamu itu bedas. Bedas itu bahasa Indonesia. Karena kamu itu tenaganya gede. Kira-kira begitu. Karena kalau bapak saya itu ceramah ke gunung-gunung gitu. Pulangnya itu ada yang ngasih singkong. Ngasih padi. Bukan beras. Padi yang belum ditumbuk. Iya. Gula. Macam-macam itu. Sampai karungan. Saya dari kecil. Saya nggak GR memang. Saya tidak merasa diajak oleh bapak karena saya soleh. Tidak. Oh solehnya apa? Saya nentang bapak terus. Karena kata bapak, kamu mah bedas. Jadi kalau orang ngasih apapun, kabawa sama saya ditanggung. Makanya sampai sekarang, kalau istri saya pegang, kenapa katanya pundak saya ini keras? Alhamdulillah dari kecil kan mikul. Makanya tenaga saya kuat. Jadi kalau naik gunung, kalian kan selalu kalah sama saya. Ya dari kecil saya naik turun gunung kok bawa itu. Di situ banyak sekali pertanyaan saya. Ketika bapak saya menceritakan, ya rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Saya tanya bapak, di mana Pak Baitullah? Di Mekah. Jauh Pak. Nah nanya gitu. Kata bapak, Allah itu dekat dengan saya. Lebih dekat daripada urat leher saya. Kok rumahnya jauh Pak? Cicing sih ya. Jadi itu dari kecil sudah membuat saya menjadi tidak menjadi diri saya sendiri. Setiap ada daya kritis, daya kreatif saya selalu dibungkam oleh sistem yang sudah terbentuk di kepala bapak saya. Ini saya cerita saya. Kalian mungkin beda ya dengan saya. Dan pemberontakan yang ada di pikiran itu terus sampai saya besar. Makanya begitu saya mau masuk, nah itu, saya tidak jadi masuk SPMA. Dan saya melarikan diri dari rumah. Jadi saya maghrib kemudian saya tinggal di pinggir jalan, saya cari. Ya, pokoknya ada mobil apa saja yang bisa saya keluar dari kampung saya berangkat. Itu saya ingin tes di SMA. Satu-satunya SMA di Garut waktu itu adalah SMA Negeri Garut. Cita-cita saya pengen di situ. Katanya di situ anak-anak pintar berkumpul. Jadi satu kewadanaan situ, yang tes di situ, mohon maaf. Karena saya bisa ngitung, jumlah SMP kan cuma 2. Jadi saya tidak bisa ngitung. Yang keterima di SMA Negeri itu cuma saya. Di situ. Wah, saya udah lolos itu. Untuk menjadi diri saya sendiri. Karena saya nggak mau jadi mandor. Nggak mau jadi. Lah bapak saya juga mandor kan? Ya, ibu saya selalu mengeluh. Beras nggak ada. Ya, sehari makan, 2 hari puasa. Terus saya harus jadi itu. Saya jelas nggak mau dong. Masa harus ngikutin bapak saya? Saya bukan sedang menceritakan keburukan. Ini bukan. Ini potret. Nanti kalian potret. Apakah kalian juga lolos menjadi diri sendiri atau tidak lolos? Saya ke SMA. Saya tinggal di masjid-masjid. Saya ngawuruk ngaji karena saya sudah dibekali oleh bapak. Jadi pinter. Nah ada gunanya juga tuh. Bisa ngawuruk ngaji. Lumayan dapat makan. Ya bisa azan lah. Bisa azan. Suara saya bagus kalau azan. Cuman belum pernah ikut pertandingan azan aja saya. Nyanyi. Oh kalian udah tahu kan suara saya. Suara saya. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Ya, bagus gak suara saya? Iya. Kalau dilanjutkan nanti berubah kajian ini jadi karaokean. Stop dulu sampai situ. Ya. Saya itu senang menyanyikan lagu yang saya menangkap maknanya dalam. Zohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Saya sedang melihat diri saya, tubuh saya yang kotor. Tetapi di dalam diri saya ada Dia yang Maha Suci. Dan sekotor apapun tubuh saya, kesucian Dia tetap terlindung. Itulah Allah yang Maha Suci. Cinta bukan hanya di mata. Cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah mereka berkata, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa.
Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau memberikan keyakinan yang hayalan buat kalian, tapi keyakinan yang nyata, yang dapat dibuktikan, yang dapat dialami. Itulah isbatul yakin. Itu paradigma, itu doa, bukan sekedar nyanyi bagi saya. Itu doa yang saya nyanyikan dan kemudian diulang-ulang menjadi kenyataan. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang, belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang, belum tentu itu baik. Dan itu dijejakkan di otak saya. Tapi saat itu, saya mengikuti kata hati saya. Saya tidak mau jadi mereka. Bahkan saya tidak mau jadi bapak saya. Saya tidak mau jadi ibu saya. Saya percaya saya adalah tamu agung yang datang ke semesta. Saya percaya kalau Allah punya rencana besar untuk kehidupan saya. Dan saya percaya setiap manusia direncanakan kelahirannya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Bukan untuk menjadi ibu bapaknya. Bukan untuk menjadi guru-gurunya. Bukan untuk menjadi imamnya. Untuk menjadi pemimpinnya. Bukan. Untuk menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar. Apakah sekarang manusia datang ke dunia ini menjadi diri mereka sendiri? Itu pertanyaan besar. Kebanyakan yang saya temukan sekarang, semua menjadi orang lain. Semua menjadi fotokopi. Semua menjadi sintesa dari sebuah fotokopi. Tidak asli. Makanya ciri manusia yang tidak asli tidak punya kesadaran. Boneka manusia bukan manusia. Boneka hewan bukan hewan. Tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Paham sampai di sini? Saya sedang menceritakan diri saya. Bagaimana kita bisa meloloskan dari situ? Cerita tentang kiamat dari kecil sudah menjejali otak saya. Begitu saya sudah besar, bahkan dipesantrenkan oleh bapak saya saat itu tanya kepada guru bahasa Arab saya, apa kiam itu? Kiam itu artinya bangkit. Berarti kiamat ada hari kebangkitan. Kenapa kiamat selalu dikaitkan dengan hari hancurnya alam semesta ini? Begitu saya sudah besar, saya sudah tahu ilmu astronomi. Ternyata yang semacam bumi, planet yang semacam bumi ini saja jumlahnya mendekati 150 miliar. Kalau bumi ini hancur, terus yang lain memang hancur. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta, saya tidak menemukan di Quran. Kalau Tuhan itu maha penghancur, yang saya tahu di Quran Tuhan itu maha pencipta. Tetapi itu paradigma dijejalkan di otak saya. Bayangkan, kalau kita tidak bangkit dari kesadaran untuk menjadi diri sendiri, maka kita terus-menerus menjadi potret masyarakat yang ada pada saat itu. Dan sekarang anak cucu kita yang datang ke semesta ini hampir tidak bisa meloloskan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Sekolah ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Pesantrennya ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Orang tua keyakinannya A, anaknya harus keyakinannya A. Orang tua keyakinan B, anaknya harus keyakinan B. Walaupun anak itu tidak tahu apa-apa tentang yang harus dia yakini. Bukankah sebetulnya kita sedang membius anak kita? Membatasi anak kita, membatasi setiap kelahiran ke semesta ini. Padahal sesungguhnya hakikatnya setiap kelahiran itu harus menjadi diri sendiri. Karena semesta sudah membuka ruang kebebasan. Lalu ruang kebebasan itu dibatasi, dibius, dilumpuhkan. Bahkan yang paling payah, anak-anak yang datang ke semesta ini dididik untuk merasa bersalah ketika mereka melanggar sedikit saja dari paradigma yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya. Dari mana rasa bersalah? Itu kan dari paradigma yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf, ibu bapak. Kalau kita mau berguru,
pada sejarah para nabi, para rasul. Maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj dan usia beliau 40? Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu nggak sholat, masuk neraka dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Kalau kamu tidak baca Quran, maka kamu akan berdosa. Dihunjamkan rasa bersalah. Sehingga kalau tidak baca Quran, kemudian akan, saya bukan mengatakan itu bagus. Tentu saja, kalau bisa sholat dari kecil dengan kesadaran penuh, bagus. Kalau bisa baca Quran dari kecil, bagus. Tetapi kalau mereka hanya mengikuti hasrat dan ambisi orang tua, kan mereka jadi boneka. Mereka jadi korban. Betul apa tidak? Kan tempoh hari saya katakan, ada anak yang tidak mau sekolah. Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Tetapi nanti kalau sudah santai, tanya, kenapa kamu gak mau sekolah? Dengar argumen mereka. Jangan-jangan mereka punya argumen kenapa tidak mau sekolah. Ini maksud saya. Dan kita selama ini tidak mau mendengarkan argumen itu. Karena merasa kita punya otoritas untuk menjadikan anak menjadi siapa. Padahal setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta, bukan untuk rencana ibu bapaknya. Bisa jadi niat semesta dengan niat kita sebagai orang tuanya berbeda. Dan ketika kita menyelewengkan niat semesta, sesungguhnya kita sedang menindas anak kita sendiri. Cuma kita tidak sadar. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang di profesinya merasa stres. Dia tidak mau jadi siapa, tetapi dibuat menjadi siapa oleh orang tuanya. Dan dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan personal jeniusnya. Tidak sesuai dengan bakatnya. Tidak sesuai dengan kejeniusan dirinya. Makanya heran kan sekarang banyak orang kerja itu katanya melelahkan. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu menjadi hari untuk liburan. Berarti dari Senin sampai Jumat mereka semua stres. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang yang penyakitan. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai beban. Karena dia tidak senang dengan yang dia kerjakan. Baru Sabtu Minggu dia mencari liburan. Itu pun gak jadi. Karena apa? Hanya di pikiran saja, hanya hayalan. Betul? Iya. Bagaimana bisa liburan? Dari rumah, mau pergi ke airport, macet sedikit saja pusing. Pengen segera sampai di airport. Di airport ada pengumuman delay, pusing. Pengen segera naik pesawat. Di pesawat ada pengumuman, mohon maaf pesawat tidak langsung bisa mendarat. Karena ada gangguan cuaca. Stres lagi di pesawat. Pengen segera mendarat. Sudah mendarat, pengen segera masuk hotel. Macet sedikit dari bandara ke hotel, stres lagi. Iraha rek bahagiana. Dari Senin sampai Jumat stres, tambah lagi Sabtu Minggu pun stres. Karena apa? Karena dia pikir piknik akan membahagiakan. Padahal dia piknik hanya berangan-angan untuk bahagia. Dia pikir bahagia ada di Bali, dia pikir ada bahagia ada di luar negeri. Tidak. Bahagia ada dalam dirimu. Cara kau berpikir tentang segala sesuatu, bahagia ada di situ. Ngerti maksud saya? Nah dari sini kita kemudian bisa melihat, apakah kita ini sekarang jadi boneka? Saya pernah tanya sama bapak saya, Pak, apakah di zaman Rasulullah ada orang yang baca Quran? Bapak saya menjawab, teu aya. Ya, teu aya. Da can aya tuh Quran oge. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini membaca Quran selalu mengatakan mencontoh Rasulullah. Saya bukan anti baca Quran, saya kan hafiz. Saya hafal. Saya bukan anti, tetapi jangan menanamkan rasa bersalah yang berlebihan pada anak kalau tidak baca. Kalau anak tidak mau dan tidak mengerti yang dibaca, cari argumen. Kenapa kamu nggak baca Quran? Jangan-jangan karena anak kita tidak suka. Jangan-jangan karena mereka tidak mengerti. Kalau tidak tertarik, jangan dipaksa. Buat mereka menjadi tertarik. Ajarkan kalau Quran itu hebat. Berarti orang tuanya harus ngerti dong isinya. Orang tuanya juga cuma bisa baca. Bukankah kita sedang menjadikan anak kita jadi boneka? Menjadi manusia mainan kita. Dan kita puas kalau mereka mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Makanya kan kemarin saya jelaskan. Ada orang-orang yang berpura-pura baik. Tapi baiknya itu karena aturan. Karena ingin dipandang baik oleh masyarakat. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Sebetulnya dia itu tertindas. Karena dia juga melawan hati nuraninya sendiri. Bukankah itu boneka?
Maaf ya ibu bapak. Ibu bapak dulu disuruh puasa sama orang tuanya gak menentang kayak saya. Kalian tuh memang dasarnya memang berbakat jadi orang soleh. Beda dengan saya. Saya sempat debat tuh sama bapak saya masih ingat itu, udah SMP saya. Udah SMP. Saya cuma bertanya, kenapa Pak harus puasa? Bapak saya baca ayatnya. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kesempatan saya. Karena dibacakan ayat itu saya nanya lagi. Tuh kan, yang dihaikan orang beriman, Pak. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman. Lah, sejak kapan kita iman? Apa kita dihaikan, Pak? Bapak saya tambah marah. Bertanya yang gitu aja marah. Saya nyantri di beberapa pesantren sama kayak bapak saya. Setiap ditanya, marah. Ya sudah, di situ saya kemudian bingung belajar agama itu. Apa nggak boleh ditanya ya? Saya baru ketemu jawabannya betapa hebatnya puasa setelah saya ketemu dengan artikel yang ditulis oleh Yoshinori Osumu, pemenang hadiah Nobel yang meneliti tentang autopagi. Bagaimana mendapatkan protein autopagisom. Ternyata saat kita lapar, tubuh kita itu bisa membentuk namanya protein raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dan itu kalau kita bisa berhenti makan dari jam 6, dari jam 4 sampai kurang lebih jam 12. Berarti sekitar berapa jam itu? Jam 4 kita sahur, kemudian jam 12 itu kan lapar kita itu mulai tumbuhnya jam 12. Betul nggak? Jadi jam 4 sampai jam 12 berarti berapa jam? 8 jam. Nah, 8 jam itu istirahatkan lambung kita, tidak makan apa-apa. Di situ akan terbentuk namanya protein autopagisom. Itu pemenang hadiah Nobel. Itu riset sains. Makanya dari jam 12 sampai sore, disitulah terjadi proses menyapu seluruh sel-sel mati. Dan semua sel-sel mati dimakan oleh sel protein autopagisom. Itu saya ngertinya setelah saya dewasa begini. Jadi memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya. Dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya mesti nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana. Tanya marah. Setelah saya dewasa kemudian saya ketemu. Ternyata sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Gimana caranya bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu Allah? Kan itu pertanyaan dasar. Yang harusnya itu dipenuhi. Tetapi sekarang pertanyaan itu kemudian dibasmi supaya daya kritis kita hilang. Apa yang terjadi? Kecerdasan kita ini sebetulnya sedang dilumpuhkan oleh sistem pendidikan kita yang tidak kita sadari. Jangan-jangan mohon maaf, Bapak Ibu ini model-model bapak saya semua. Jangan-jangan. Ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau Bapak Ibu sih, enggak kayaknya. Enggak beda maksud saya. Yuk kita lihat. Apa yang disebut dengan kekuatan buta? Saat manusia terlahir dalam keadaan tak berdaya, tidak tahu apa-apa, manusia diberikan berbagai atribut oleh lingkungan. Betul? Masih ingat gak? Bapak Ibu, dari kecil kan disuruh agamanya X. Betul? Dan disuruh ya ngaku jadi orang yang beriman kan? Betul gak? Masih ingat gak? Bukankah agamamu hari ini itu adalah karena disuruh oleh bapakmu? Bukankah imanmu hari ini itu karena disuruh untuk menyatakan iman? Maka disuruh ngapalin rukun iman. Betul nggak? Pertanyaan saya, apakah betul yang kita imani itu kita tahu? Karena ini pertanyaan besar, tetapi yang tidak pernah dipertanyakan. Karena kita mengizinkan kita jadi boneka. Dan kita pasrah saja untuk dipermainkan. Setuju dengan saya? Oke.
Sehingga manusia mengira atribut pemberian lingkungan itu adalah dirinya. Karena kita dari kecil diajarkan begitu. Padahal kan di Quran, mohon maaf, Nabi Musa saja untuk menjadi orang beriman itu ada awal imannya. Sampai di Quran ada kata-kata, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau, inilah awal aku beriman. Jadi Nabi dan Rasul itu ada awalnya imannya itu. Bukan dari kecil, bukan warisan. Nabi Ibrahim itu bapaknya tuh kan kiai. Tetapi pernah debat itu Ibrahim dengan bapaknya, kan ada di Quran. Betul nggak? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Betul? Dan kalau kita bicara berhala, pasti yang terbayang oleh kita adalah patung. Padahal berhala itu sesungguhnya apa saja yang kita sembah, termasuk konsepsi kita tentang Tuhan yang bukan Tuhan. Ada maksud saya? Kan kita tahu Tuhan itu dari konsepsi, bukan dari barangnya. Kita tahu Tuhan itu kan dari apa kata orang, bukan karena kita sudah membuktikan. Betul nggak? Nabi Musa, Nabi Muhammad dan semua Nabi dan Rasul itu tahu Tuhan karena beliau sudah mengenal Tuhan. Lalu beliau menyebut nama Tuhan, Allah. Bahkan Lao Tse tahu Tuhan setelah kenal Tuhan. Beliau menyebutnya To. Jadi mereka tuh ngasih sebutan setelah tahu barangnya. Kita tahu sebutannya, gak tahu barangnya. Tapi sombongnya, wih, luar biasa. Lucunya lagi kita ini tidak pernah mau tahu. Ngerti maksud saya? Water. Percaya water ada? Water. Percaya? Pengen tahu? Pernah nyari water? Cari. Water teh geningan kieu. Iya mah tuh cai. Setelah tahu barangnya baru ngomong, geningan water teh kieu. Iya mah cai atuh. Gitu. Orang Minang pergi ke Eropa, mau cari water. Nyampe di Eropa ditunjukkan, ini loh water. This is water. Aye. Baru sadar kalau barangnya sama. Cuman karena saat itu tidak sadar, belum ketemu barangnya, menganggap water dengan aye beda. Itulah kita selama ini menganggap semua sebutan itu beda karena belum tahu barangnya. Begitu sudah tahu barangnya, loh, kok yang disebut sama? Oh, sampai akhirnya pada kesimpulan, rupanya tubuh kita ini beda, tetapi daya hidup yang ada di tubuh kita adalah ruh yang sama. Keren. Kalau sudah sampai di situ, ketemu namanya titik temu. Sampai di titik temu, oh ternyata di belakang Anda ada Allah, di belakang Anda ada Allah, di belakang Anda. Bagaimana mungkin saya merendahkan Anda? Karena sesungguhnya Anda dengan saya diisi oleh Tuhan yang sama. Datanglah ayat, nih pakai ayat dikit biar ngajinya agak bener. Di Quran surat Al-Isra ayat 60. Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Oh ternyata kita ini diliputi oleh Tuhan yang sama. Keren Pak tidak? Kalau sudah sampai. Kalau masih ribut soal sebutan ya belum sampai. Makanya yang suka ribut itu cuma satu. Karena belum sampai ribut. Makanya orang yang sudah sampai gak ribut. Hening sehening Tuhan. Bening sebening Tuhan. Dingin sedingin Tuhan. Yang suka ribut, berisik, tidak hening. Suka merasa paling benar. Ya karena belum sampai. Makanya fikihnya kan bilang, sholat itu wajib bagi yang sudah balik. Balik dari balago. Balago ternyata sampai. Menyampaikan namanya tablig. Ini saya sedang tablig. Jadi sholat itu wajib bagi yang sudah sampai. Sampai ke mana? Sampai kepada Allah. Makanya para nabi, para rasul kan ngajarannya begitu. Paham maksud saya? Itu. Ini renungan saja. Supaya kalian tahu, oh saya selama ini boneka apa bukan? Nah kalau ingin disebut manusia, jadilah manusia, jangan jadi boneka. Ini pengumuman aja supaya kalian segera sadar untuk jadi manusia. Gitu aja sebetulnya ngaji ini ya, supaya sadar untuk tidak menjadi boneka terus-menerus. Ya. Kalau jadi boneka kan berarti jadi manusia-manusiaan. Dapat surga nggak manusia-manusiaan? Dapat. Surga-surgaan. Dapat neraka nggak kira-kira manusia-manusiaan? Dapat. Neraka? Loh. Nerakanya beneran, enak aja. Manusia-manusiaan dapat surganya surga-surgaan, tapi nerakanya asli, beneran. Udah tinggal kok. Gimana? Ini karena berpikir linier itu. Daya kritis kita kurang bagus. Saya kalau sholat-sholatan berarti saya surganya surga-surgaan.
Gak apa-apa kan nerakanya? Enggak. Kalau kamu sholat-sholatan, surganya ya surga-surgaan. Tapi nerakanya beneran. Enak aja. Ini jangan linear kalau berpikir itu. Makanya sesekali daya kritis kita itu dimunculkan. Daya kreatif itu dimunculkan karena kita oleh Allah diberi kelebihan. Kelebihan jelema teh dalam pikirannya. Yang disebut jelema. Nah, baik ya. Jadi manusia menganggap atribut yang diberikan kepadanya dalam tidak tahu apa-apa, begitu sudah besar, dianggapnya itu adalah dirinya sendiri. Itu yang berbahaya. Itu jadi tubuhnya sendiri dianggap atribut pemberian dari kekuatan buta itu. Paham sampai sini? Lanjut. Jadi sebetulnya apa kekuatan buta itu? Kekuatan buta itu adalah paradigma orang tua. Nih, ayo kita sadari. Orang tua kesadarannya beda-beda. Orang tua A akan ngasih paradigma A dong pada anaknya. Orang tua B akan ngasih paradigma B pada anaknya. Orang tua C akan ngasih paradigma C dengan orang. Dan yang akan diberikan pada anaknya tidak mungkin yang keluar dari paradigma kedua orang tuanya. Bayangkan, kapan anak ini lolos menjadi dirinya sendiri? Gak bisa. Dia hanya akan mengikuti paradigma kedua orang tuanya. Yuk kita sadari lagi. Yang kedua, pikiran orang tua. Yang ketiga, sistem kepercayaan orang tua. Jujur ya, agama yang kita anut sekarang ini bukankah warisan? Karena orang tua beragama A, kita beragama A. Kalau orang tuanya beragama B, kita juga akan B. Betul nggak? Hampir tidak ada kesempatan bagi setiap manusia yang datang ke semesta ini untuk memilih apa keyakinannya. Beda ya, mohon maaf. Kalau orang barat, kalau sudah umur 17, sudah merayakan hari kedewasaannya, dan saat 17, kemudian mereka itu dibilang oleh orang tuanya, kamu sudah dewasa, silakan kamu menentukan nasibmu sendiri. Bahkan orang tua hanya bertanya, kamu harus punya agama, tapi silahkan kamu memilih agamamu sesuai dengan yang cocok bagimu. Hebat. Ya, karena dia akan membangun keyakinan, membangun kesadaran berdasarkan pengalaman akan keyakinannya. Bukan berdasarkan apa kata orang. Oke, sekolah. Nih saya kasih tahu. Dulu kita sekolah dilempar kapur, dilempar penghapus, dipukul sama penggaris. Pernah cerita nggak sama orang tua? Tidak. Dan itu dianggap sebagai pendidikan. Padahal itu kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah. Baru sekarang pada sadar kalau itu kekerasan. Tapi sekian tahun kita jadi boneka dan menganggap itu legal, itu boleh, asal dilakukan oleh guru. Makanya guru di sekolah, masuk anak kita ke kelas, tutup pintu, dan dia melakukan tindakan semena-mena pada anak kita, tanpa diberitahu kita apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dicekokkan pada mereka? Paradigma apa? Mohon maaf, bisa jadi pikiran guru dimasukkan menjadi pikiran siswa. Makanya saya bilang, guru yang sebenarnya di sekolah, bukan guru yang itu, tapi anak didik kita, itulah guru yang sebenarnya. Makanya kemarin saya diundang ya, oleh para guru di Malaysia. Ada sekitar 40 guru yang ikut pelatihan dengan saya. Judul pelatihannya, tajuk pelatihannya adalah bagaimana menempatkan anak didik sebagai guru di sekolah. Ternyata ada guru besar di sana, Pak Azhari namanya. Beliau terkaget dengan konsep saya. Oh, jadi sebetulnya yang harus menjadi guru di sekolah itu adalah anak didik kita. Karena selama ini kita menganggap anak didik kita itu adalah gelas kosong yang siap diisi oleh guru. Salah besar. Mereka itu adalah manusia unik. Tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka sendiri. Tugas guru adalah fasilitator. Untuk membantu mereka menjadi diri mereka sendiri. Bukan untuk menjadi guru. Apa yang terjadi di sekolah sekarang? Guru menilai anak didik sesuai dengan ukuran guru. Anak tidak dididik sesuai dengan ukuran anak. Sama kita pun di rumah, begitu. Anak kita diukur sesuai dengan ukuran orang tuanya. Anak tidak diukur oleh ukuran anak. Harusnya ketika kita melihat anak, lihat kamu seusia anakmu itu. Sadari. Anak SD umur 6 tahun, 7 tahun. Belajar berhitung, 4 tambah 4. Perlu bantuan apel 4. Baru tahu isinya 8. Perlu bantuan, logikanya belum sampai. Apa yang kita katakan pada anak? Gitu aja kok, gak bisa. Padahal kamu dulu seusia mereka. Lebih konyol daripada anak kita. Anak kita masih perlu bantuan yang belum bisa berpikir secara abstrak. 4 tambah 4, belum ngerti 4 itu apa. Mereka harus pakai 4 jari tambah 4 jari, harus real. Atau 4 apel tambah 4 apel, harus real.
Sehingga jumlahnya 8. Kita saja sekarang udah apal cangkem. 4 tambah 4, 8. Anak kita belum bisa logikanya. Tapi kita bilang sama anak, gitu aja kok gak bisa. Bodoh kamu. Wah, mulai kata-kata binatang keluar. Padahal kamu dulu seusia anakmu itu, pernah ingat gak usia 7 tahun kamu seperti apa? Baca aja belum bisa. Bahkan huruf A, B, C, D aja kamu belum kenal. Baru bisa begini aja. Ini maksud saya. Coba ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ukur anak dengan ukuranmu. Sama seperti guru di sekolah. Semua anak diukur oleh ukuran guru. Dan guru kemudian marah melemparkan penghapus, kapur ketika anak tidak bisa. Dia sedang tidak adil di sekolah. Karena anak dididik dengan ukuran guru. Makanya sekarang muncullah yang namanya kurikulum merdeka belajar. Anak itu harus merdeka dalam belajar. Kalau dia tidak mau belajar matematika, jangan dihukum. Tanya, mau belajar apa kamu? Saya mau melukis, ibu guru. Suruh melukis. Jangan dipaksa di kelas. Karena itu penindasan. Itu baru disadari sekarang setelah kita merdeka 77 tahun. Kalau kita selama ini menindas anak didik. Maka dibuatlah sekarang namanya sekolah-sekolah penggerak. Dihadirkan guru-guru yang berkesadaran. Semoga sadar. Saya tidak pakai mudah-mudahan, gak akan terkabul. Semoga sadar. Kalau pakai mudah-mudahan jelas gak terkabul. Tradisi, budaya yang berkembang di masyarakat. Itu juga sudah mencengkram mereka untuk tidak jadikan mereka dirinya sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Pernah gak anak Bapak Ibu bertanya, Mama, kenapa mesti sholat? Pernah? Kenapa pertanyaan itu tidak muncul? Karena anak kita dari sejak lahir sudah dibasmi kecerdasannya. Harus nurut ya. Ibu sangat sayang sama kamu. Ibu sangat cinta sama kamu. Dan cinta kita bersyarat. Asal kamu nurut ya sama ibu. Kurang ajar. Cinta macam apa pakai syarat? Ibu akan sayang sama kamu kalau kamu nurut sama ibu. Nurut ya. Kamu harus sekolah di sini. Nanti kamu harus bekerja di sini. Nanti jodoh kamu ini. Pilihan ibu. Orang tua macam apa? Semua haknya dirampas. Bahkan saat anak menggunakan sepatu kaos kaki terbalik. Langsung ibunya berteriak. Lila pisan. Sini sama ibu. Kesempatan anak untuk mengalami pengalaman pakai kaos kaki terbalik dirampas oleh ibunya. Padahal biarkan dia pakai kaos kaki terbalik sampai dia mengalaminya. Dan nanti dia akan bilang, gak enak nih pakai kaos kaki. Oh itu terbalik nak. Biarkan dia yang membalikan sampai dia mendapatkan enak. Itu pelajaran. Jangan semua diambil alih oleh orang tua. Yuk, sering gak kita merampas hak anak untuk bisa? Sering gak kita merampas hak anak untuk mengalami? Lihat saya semuanya. Apakah sekarang saya sedang berbicara pada orang tua atau anak? Orang tua apa anak? Saya sedang berbicara sama anak. Yang pura-pura jadi orang tua. Saya harus bicara ini karena nanti takut gak sadar. Gak apa-apa kan itu buat anak. Bukan, saya sedang berbicara dengan anak. Yang sudah mengaku dirinya orang tua. Sudah kehilangan kesadaran waktu jadi anak. Itu sebetulnya, jadi mohon maaf ya. Ini saya bicara dengan anak. Kan ini anak yang sudah gede-gede kan? Iya. Jadi artinya, yuk kita bangun. Kenapa selama ini kita tidak sadar kalau kita itu belum menjadi diri kita. Akibatnya kita sering konflik dengan pikiran kita sendiri. Kemudian kita konflik dengan orang lain. Karena kita tidak menjadi diri kita yang asli. Belum lagi tradisi, belum lagi budaya. Semuanya mencengkram. Belum lagi tontonan. Belum lagi kebiasaan. Sekarang anak kecil mainannya apa? Mainannya games. Wah. Sudah. Makin sempit anak kita untuk menjadi diri mereka sendiri. Makin sempit anak kita untuk menjadi seperti rencana semesta yang awal. Makanya anak-anak sekarang menjadi seperti rencana orang tuanya. Jadi orang tuanya profesinya A, bangga kalau anaknya profesinya A. Orang tuanya profesinya B, bangga kalau anak profesinya B. Katanya mewariskan ya profesi kedua orang tuanya. Bisa jadi bahkan anak itu tidak sesuai dengan yang bakat dia itu tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Tapi dipaksa demi cinta yang bersyarat tadi. Kamu dengar ya, ayah ibu itu saking sayangnya sama kamu. Kok sayang menindas. Tapi berapa banyak orang yang tua yang sadar.
Kalau saat dia memaksakan kehendaknya pada anak, sebetulnya kita sedang menindas. Bapak Ibu, apalagi wilayah keyakinan, ini runyam sekali. Karena anak-anak sekarang dibungkam untuk tidak boleh bertanya. Salat, nanti ibu pukul ya. Itu kekerasan dalam agama. Padahal kita tahu, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Paham nggak maksud ayat itu? La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Ajarkan agama yang menarik. Ajarkan agama yang membahagiakan. Ajarkan agama yang membuat mereka mau mengamalkan. Ngerti maksud saya? Gitu nggak pelajaran agama kita? Yang paling gampang menteror anak dengan surga dan neraka. Paling gampang. Teror saja terus dengan itu. Nah, semua kekuatan buta berhasil menyelewengkan niat semesta dengan kelahirannya. Sehingga manusia gagal menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang mengerti kekuatan buta? Kekuatan buta itu adalah paradigma orang tua, paradigma guru, paradigma lingkungan, tradisi, budaya yang tidak mengizinkan anak-anak kita saat lahir ke dunia menjadi diri mereka sendiri. Maaf ya. Sekarang orang tua ke masjid, dia kemudian ambil speaker. Dia nyanyi lagunya berbahasa Arab. Didengar gak sama anak-anak? Besok-besok anak-anak itu akan nyanyi seperti orang tuanya di speaker, di masjid, lagunya pakai bahasa Arab. Sampai tidak bisa membedakan mana nyanyi berbahasa Arab, yang mana puji-pujian, yang mana kalimat thayyibah. Nggak bisa bedakan. Ya thayyibah, ya thayyibah, ya dawal ayana. Nah, itu sebelum sholat orang tuanya nyanyi itu. Padahal itu karena lagu kan? Ya. Besok-besok anaknya akan, kenapa kamu itu? Ini kan puji-pujian. Dianggapnya itu adalah kewajiban. Dianggapnya itu baik. Karena dia itu adalah peniru yang ulung. Ada maksud saya? Makanya hati-hati mengajarkan anak. Sekarang itu kan kita juga korban. Tapi harus diputus sampai di kita. Jangan sampai kita kemudian melanjutkan korban-korban baru seperti kita untuk kelanjutan anak-anak kita. Paham maksudnya? Oke. Lanjut. Jadi setiap kelahiran anak adalah tamu agung. Anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk rencana besar semesta. Bukan untuk rencana orang tuanya. Bukan untuk rencana dirinya. Bukan untuk rencana yang lain. Kecuali untuk rencana besar Allah Sang Pencipta. Kenapa? Makanya kita diajarkan. Apapun yang kamu lakukan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti ketika kamu melakukan kebaikan, hati-hati. Kamu sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Kan keren kalau semua adalah lillah. Keren kalau semuanya billah. Keren kalau semuanya bismillah. Keren kalau semuanya alhamdulillah. Bapak Ibu, belum lagi sistem ekonomi, belum lagi sistem politik. Wah, seluruh sistem telah memenjarakan setiap yang lahir ke semesta ini untuk tidak menjadi diri mereka sendiri. Apa yang terjadi? Ketika manusia berada dalam kuasa kekuatan buta tadi, satu, sulit untuk menjadi diri sendiri. Dan selalu mengizinkan semua orang ikut campur dalam mengatakan bahwa Anda harus cara ini. Anda harus menjadi seperti itu. Yuk, dari kecil pertanyaan kita pada anak. Selalu saja, nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jos. Dan lagu itu kemudian disebarluaskan pada semua anak yang mendengarnya. Jadi seakan-akan hidup itu profesi yang termulia adalah dokter. Ini maksud saya. Jarang ada lagu Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi diriku sendiri, biar saya jadi keren. Ada nggak lagu itu? Ada, lagu barusan ciptaan saya. Harusnya mau jadi diri sendiri agar keren. Kalau jadi diri sendiri itu enak Bapak Ibu. Saya menjadi diri sendiri luar biasa perangnya. Harus melawan kekuatan yang besar. Contoh yang sederhana saja. Selama ini kita sangat takut untuk mengatakan kebenaran.
Karena kalau mengatakan kebenaran berisiko, betul? Sudah, kita jadi boneka. Kita semua berlindung di balik satu tameng agar kita bisa selamat. Yang penting saya selamat, walaupun hati nurani kita dilukai. Yuk, banyak yang kayak gitu. Maaf ya, mungkin Bapak Ibu juga yang hadir di sini ingin menyampaikan kebenaran yang berdasarkan hati nurani sampai sekarang belum berani karena takut dibilang ini dan itu oleh orang di sekitar kita. Walaupun kita tahu yang di sekitar kita juga belum tentu benar. Betul? Nah inilah, ketika manusia berada dalam kuasa kekuatan buta, maka sulit menjadi diri sendiri. Yang kedua, manusia akan kehilangan tanggung jawabnya pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, akhirnya berpura-pura baik, berpura-pura senang, berpura-pura menghormati, padahal tidak sesuai dengan hati nurani. Karena takut, karena kebanyakan orang seperti itu. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat beralasan bagi saya. Allah mengatakan begini, wa may yatabi'u aksaruhum illa dzanna. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon, hanya dengan prasangka. Inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu bukan acuan untuk menentukan kebenaran. Itu Quran mengatakan kasiro, wa may yatabi'u aksaruhum. Aksaruhum itu kasiro. Kasiro itu 90%. Jadi kebanyakan manusia mengikuti sesuatu karena prasangka. Karena orang menceritakan kiamat seperti itu, semua kita ngikutin kiamat. Ya sudah, seperti itu. Lalu manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur seperti suung, seperti jamur. Lalu dibariskan. Betul nggak? Iya. Kemudian masuk di timbangan. Yang banyak kebaikannya, masuk surga. Yang banyak keburukannya, masuk neraka. Selama-lamanya. Dendam banget Allah. Seburuk-buruknya hakim di dunia menghukum manusia ada batasnya. Masa Allah menghukum hambanya sendiri yang dicintainya seneng-eneng? Khalidina fiha abadi katanya dalam neraka. Allah dendaman banget. Katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Katanya Allah maha pengampun. Tapi kita sulit melepaskan paradigma itu. Sampai sekarang kita masih menganggap Allah itu seakan-akan sadis, dendam. Kalau kamu rajin nyembah Allah, maka kamu akan disayang Allah. Kalau kamu tidak rajin, kamu akan dikutuk. Dikutuk. Diazab. Ya, sampai kita berani mengatakan ketika orang lain sedang mendapatkan masalah, pantesan dia mah sedang diazab oleh Allah. Allah mana yang mengazab manusia yang dicintainya? Allah buatanmu sendiri. Bukan Allah yang sebenarnya. Masa Allah begitu? Kamu kegores saja di dapur waktu sedang nyisik bawang. Allah diam-diam membereskan sel-sel yang terkoyak oleh pisaumu itu. Dibereskan kembali satu persatu, diuntai dengan cinta kasihnya. Dia tinggal di seluruh sel dalam tubuh kita. 2-3 hari kering, sudah bagus lagi. Sampai kamu lupa kalau saat itu pernah tergores. Begitu cinta kasihnya Allah. Bahkan sekarang dia bersama kita, lebih dekat daripada urat di leher kita, memenuhi seluruh kebutuhanmu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Dia tidak memenuhi keinginanmu, karena keinginanmu belum tentu baik, tetapi selalu memenuhi segala kebutuhanmu. Subhanallah. Kok itu tidak disadari? Jadi ketika manusia ini tidak ada lagi ruang gerak untuk menjadi dirinya sendiri karena semua sudah menjadi penjara, apa yang terjadi? Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain dan ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Perhatikan saya. Di sekitar kita ini semua orang ingin menjadikan kita sesuatu yang lain. Tidak ada yang peduli untuk menjadikan kita jadi diri kita sendiri. Bahkan kita pun orang tua selalu ikut campur pada urusan anak. Anak pengen menari, jangan. Ya, belajar matematika. Ini kayak bapak. Bapaknya juga belajar matematika, duitnya sedikit. Ada anak tuh yang sangat viral. Namanya Farel Prayoga. Itu contoh anak menjadi dirinya sendiri. Dia senang nyanyi, nyanyi aja. Dan sekarang saya lihat di YouTube ya, hampir semua orang-orang yang terkenal pengen nyanyi sama dia. Karena Pak ratingnya luar biasa. Sampai jutaan orang yang melihat dia. Kenapa? Jadi sukses itu bukan menjadi siapa-siapa. Menjadi diri mereka sendiri. Percaya deh, ikan itu jenius. Kalau diukur dari kemampuan berenangnya. Karena ikan itu sejak lahir pintar berenang. Ya jenius diukur dari kemampuan dia berenang. Emang dia jeniusnya berenang kok. Tapi jangan ukur ikan dari kemampuan memanjat. Salah ukuranmu. Tidak valid. Monyet itu sejak lahir sudah bisa memanjat.
Karena memang monyet itu jenius di bidang memanjat. Jangan ukur monyet dari kemampuan berenang. Ketika ikan dilihat dari kemampuan memanjat, idiot tuh ikan. Ketika monyet diukur dari kemampuan berenang, idiot juga monyet. Guru mengatakan muridnya idiot karena dia salah ukur, bukan muridnya idiot. Guru tidak ngerti bakat muridnya. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Semua manusia itu sudah diberi kejeniusannya masing-masing di bidang. Ada yang jenius menyanyi, kayak Farel. Ada yang jenius olahraga. Ada yang jenius matematika. Ada yang jenius fisika. Ada yang jenius menghafalkan lagu-lagu. Saya kalau menghafalkan lagu-lagu sering lupa. Saya tidak jenius di bidang itu. Masa saya harus memaksakan saya harus jadi penyanyi? Saya punya kejeniusan sendiri di bidang saya. Karena saya dari kecil percaya, kalau Allah itu melahirkan saya ke dunia, pasti diberikan kelebihan, pasti diberikan kekurangan, itulah kesempurnaan saya. Ngerti maksud saya? Ini nih pengumuman-pengumuman buat kita semua nih, yang hari ini belum menemukan, saya ini peran di dunianya buat apa? Masih bingung padahal usia mau habis? Masih bingung peran saya di dunia apa? Masih nanya, usia udah 50, ini 70 masih nanya, ayah peran saya di dunia apa? Ah, orang yang nggak jawab nah, oke. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Percaya sama saya, sekarang ini lingkungan kita sedang berupaya menjadikan kita sesuatu yang lain, bukan menjadikan kita diri kita sendiri. Anak senangnya motong-motong kain, dari kecil mempola. Ini malah disuruh ya belajar sains, stres. Dia ini jeniusnya memang jadi desainer. Bahkan bakatnya sudah ada tanpa sekolah. Sekolahkan di jurusan desainer, pasti berkembang. Dan kita itu terlalu percaya. Kalau anak sesuai sekolahnya dengan yang kita mau, dia akan jadi orang. Jadi orang berdasarkan yang kamu mau. Jadi dirimu bukan jadi orang. Yang kedua, lingkungan di mana dia dilahirkan tidak memungkinkan untuk menjadi diri sendiri. Dan tidak memungkinkan memiliki wajah asli. Karena lingkungan semua mengajarkan wajah palsu. Wajah yang bertopeng dan pura-pura baik. Lihat saya sekarang. Anak kita kalau mengikuti maunya lingkungan dianggap baik. Padahal lingkungan yang diikuti belum tentu baik. Buat anak kita. Karena anak kita dipersiapkan oleh Allah bukan untuk menjadi seperti lingkungan itu. Ketika saya sudah besar, ketika orang tua saya minta dibimbing untuk mendidik ke dalam diri, saya masih ingat, ayah saya waktu itu umur 79 tahun. Disitulah saya mulai terbuka bicara dengan ayah. Dan ayah saya sempat mengatakan begini, maafkan ayah karena dulu ayah memaksa kamu harus sekolah di SPMA supaya kamu tuh jadi mandor di perkebunan. Dan saat itu ayah saya berantem dengan saya dan saya pergi dari rumah. Tapi saya ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa sesungguhnya yang dipilihkan oleh ayah saya itu tidak tepat. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya bisa berprestasi di SMA sampai saya masuk perguruan tinggi tanpa tes. Dan saya tunjukkan pada ayah saya. Dan saya tunjukkan sampai saya selesai, sampai saya bisa sekolah di pasca sarjana, saya tunjukkan kepada beliau. Jadi sebetulnya disitulah saya juga mengajarkan kesadaran. Belum tentu yang dimaui oleh orang tua itu yang terbaik bagi anaknya. Walaupun dasarnya adalah cinta kasih. Yang jelas cinta kasih itu bukan memaksa anaknya harus menjadi orang tua. Cinta kasih itu biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Dan saya masih ingat ketika orang tua saya mulai capek dengan saya. Capek ngurus saya. Saya dikasih mainan apapun, dikasih kelinci, dikasih kesibukan macam-macam itu, saya tetap aja nanya terus. Iya, dikasih ayam, kasih kelinci. Kelinci itu segede-gede gini tuh. Ya, saya kalau Pak pulang sekolah itu, saya itu bawa arit. Ya ngarit, cari sintrong, cari daun singkong, ya atau bantuin orang yang sedang panen ubi, ya daunnya saya bawa itu buat kelinci saya. Gede-gede itu, ya. Buat iuran. Tetap aja disibukkan seperti itu, otak saya tetap nanya. Makanya kalau sudah duduk berhadapan-hadapan, pasti ditanya kata bapak. Makanya bapak saya sering menghindar, gitu. Akhirnya ya udah saya dititipkan kemana-mana. Tapi di sini bergejolak terus. Saya ingin menjadi diri saya, karena saya percaya itu gejolak bukan dari saya, itu gejolak dari semesta yang ada di dalam diri saya. Itu Bapak Ibu. Nah, begitu banyak ide-ide yang begitu dalam, sehingga tampaknya ide itu dianggap ide-idenya. Sekarang anak-anak itu menganggap ide-ide dari orang lain adalah idenya. Sampai dia tidak percaya kalau dia harus mengeluarkan ide baru. Padahal dia itu sesungguhnya jenius di bidang itu. Dia hanya ingin meniru ide-ide yang berkembang. Ngerti maksud saya? Sudah sampai setahap itu sekarang. Masuk dalam pengkondisian.
Persis seperti pohon plastik. Jadi pengkondisian ini sudah mengkondisikan dia. Dia semakin tidak bisa keluar dari penjara itu. Bayangkan sekarang. Bisa nggak membayangkan? Betapa setiap manusia lahir ke dunia sudah disiapkan sistem yang akan mencetak dia menjadi lingkungan. Bukan menjadikan dia jadi dirinya sendiri. Ngerti maksud saya? Separah itu sekarang kondisi kehidupan Bapak Ibu. Saya yakin ya, para nabi dan para rasul pada saat itu punya kebebasan. Sekelas Nabi Muhammad, tidak mungkin beliau menjadi Muhammad yang hebat kalau tidak punya kebebasan. Betul? Mungkin kalau orang tuanya kayak kalian, mau pergi ke Gua Hiro, jangan nanti masuk angin. Betul gak? Iya, ya. Di Gua Hiro gak ada kasur. Di Gua Hiro gak ada air. Nanti kamu kesulitan di sana. Mungkin begitu. Tetapi karena beliau ingin menjadi dirinya sendiri, mengikuti itulah yang terjadi. Beliau betul-betul sukses menjadi dirinya sendiri. Saya yakin semua orang sukses di semesta ini karena berhasil menjadi diri mereka sendiri. Sekarang orang tua, anak harus S1, harus S2, harus S3. Dan seakan-akan SS itu adalah ukuran kesuksesan. Dan dipaksa anak-anak harus sekolah. Ya kalau memang mereka mau sekolah, sekolahkan. Kalau mereka mau berbisnis, tidak mau sekolah, gak usah. Anak tuh sahabat kita nih, Kang Sandy. Jenius kalau bikin foto. Kamera yang biasa aja, bagus kalau di tangan dia. Apalagi kamera yang bagus. Karena jenius di bidang itu. Apa perlu sekolah? Enggak perlu, sudah aja kembangkan di dunia itu. Kan bisa hidup. Kan maksud saya? Itu. Nah, kecemasan kita bahwa anak itu harus ini, harus itu, harus itu. Bahkan memaksakan dia harus sekolah di perguruan tinggi. Yang penting perguruan tinggi, walaupun jurusannya nggak jelas, orang tua juga nggak ngerti. Jurusan apa jurusan Surabaya, jurusan Jakarta, Tanjung Priok, saya juga nggak ngerti. Orang tua juga nggak ngerti, yang penting sekolah. S1, S2, S3. Bapak Ibu, saya kasih jaminan. Sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah, senang, senyum, senang, senyum. Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Yang lulusan S2, S3 belum tentu bisa begitu. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu dia mendapatkan yang dia suka, dia mencengkram. Mendapatkan yang tidak dia suka, dia tendang. Gitu kok, stres. Saya banyak kok punya teman, sekolahnya tinggi-tinggi stres. Bahkan di usia muda sudah pada meninggal. Iya, maaf ya. Iya. Itu S4 sekolah tuh. Ya. Makanya sekolah tuh S4. Di mana fakultasnya? Fakultas kehidupan. Makanya buru-buru daftar. Buru-buru daftar. Ya. Gak perlu registrasi, gak perlu bayar. Yang penting terdaftar. Gitu aja kok. Perhatikan, hanya yang menjalani hidup sesuai dengan hati nurani manusia, mengikuti rasul sejatinya, mengikuti diri sejatinya, mengikuti Allah yang ada dalam kalbunya. Menurut saya itu yang akan menjadi dirinya sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu ragu dengan ilmu yang diamalkan selama ini? Misalnya sholat, misalnya doa, pernah ragu nggak? Pernah nggak ada keraguan? Kok saya jadi ngatur-ngatur Allah nih? Bukannya saya harus berserah diri kepada Allah? Kok saya mau ngatur-ngatur Allah? Pernah gitu nggak? Hebat ya, nggak pernah ya? Padahal itu doanya ngatur Allah, ngajarin Allah semua. Karena nggak sadar, kita terlalu lama jadi boneka. Coba sadar, ini doa saya apa artinya ya? Oh artinya, ya Allah ini, ya Allah. Loh kok jadi ngajarin Allah? Setidak-tidaknya kayak saya cari itu. Apa sih artinya doa? Saya dari kecil diajarkan doa itu, setiap kiai, teman bapak saya yang kiai datang ke rumah, pasti ngasih doa. Oh udah pasti itu. Bapak saya sangat senang ya kalau saya dikasih doa. Apalagi panjang-panjang. Senang. Ada kiai datang ke rumahnya, ngasih doa sama saya. Kata bapak saya, tolong diajarkan Pak Kiai ini, anak saya. Hayang doa naon jang? Doa pinter, pakai. Beda, cenah imah budak teh. Da budak nu sajen mah mau ditanya hayang naon teh? Hayang beunghar. Iya kalau hayang pinter. Diajarkan. Sama saya ingat tuh. Ada Kiai namanya Kiai Muhyiddin, teman bapak saya. Itu kelas 4 SD. Saya diajarkan doa. Sok dia suruh duduk. Doanya gini. Ini masih ingat sampai dari 4 SD nih. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Dan seterusnya. Sudah selesai ngasih doa itu saya tanya. Naon itu hartosna? Nah, ya budak teh cenah nanya artina segala. Biasanya budak sajen mah diberi doa langsung diamalkan. Iya mah enggak nanya. Gitu. Ternyata enggak tahu artinya. Enggak saya amalkan. Tapi saya cari ya. Allahumma alhimni rusdi
himni, paham. Ya Allah berikankan kepahaman kepadaku, rusdi, rasyid, agar aku menjadi cerdas. Wa a'idni min syarri nafsi. Dan seterusnya. Itu saya cari. Oh itu doa bagus banget. Ya sama kan setelah saya tahu. Tapi saya nggak dikasih tahu sama beliau itu. Kan dianggap aneh kalau saya nanya artinya. Iya budak teh kumaha, lain diamalkan. Kalau nanya artinya. Karena saya itu tidak bisa ya menjalankan sesuatu yang saya nggak ngerti. Nggak bisa. Dari kecil itu. Ya, dari kecil. Jadi mohon maaf kalau saya itu kadang-kadang suka beda ya. Kan beda belum tentu salah. Setuju juga belum tentu benar. Mari kita sadari bahwa kita bukan robot. Mari kita sadari bahwa kita bukan mesin. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat ia dilahirkan. Betul? Ulangi lagi. Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia adalah dunia tempat dia dilahirkan. Dilahirkan di keluarga apa? Keyakinannya apa? Paradigmanya seperti apa? Itu yang pertama kali harus dia lawan. Bayangkan. Orang yang gak tahu apa-apa datang ke dunia ini. Masalah besar dia adalah di mana dia dilahirkan. Pernah gak menyadari Bapak Ibu? Pernah nanya gak? Kenapa saya dilahirkan di sini? Kenapa orang tua saya ini? Pernah gak? Hebat ya gak pernah nanya. Saya dari kecil nanya terus. Kenapa saya harus ngambil kayu bakar tiap Sabtu Minggu? Ya, saya nanya itu. Kenapa nenek saya marah kalau saya tidak bawa kayu bakar banyak? Nanya. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat ia dilahirkan. Keberadaan manusia dan niat dunia tidak sejalan. Keberadaan diri kita dengan niat dunia tidak sejalan. Dunia ingin manusia menjadi budak untuk digunakan oleh mereka yang berkuasa. Betul? Sekarang ini, kita punya majikan. Ketika dia dipenuhi kebutuhannya oleh diri kita, kita akan terus digunakan oleh majikan kita untuk menjadi seperti yang maunya majikan, bukan untuk menjadi diri mereka sendiri. Betul? Betul? Yuk. Yang kelima, ya, pada dasarnya manusia tidak ingin menjadi dirinya sendiri. Pada dasarnya setiap manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Dunia tidak mengizinkan siapapun menjadi seperti apa yang seharusnya. Dasarnya kita ini ingin menjadi diri kita sendiri. Tapi dunia tidak mengizinkan. Karena dunia ingin seharusnya seperti yang dunia mau.